Shalom, selamat berjumpa kembali saudari-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan persekutuan kaum wanita Gereja Kebait Jemaat Sangatan. Pada kesempatan ini kita bersyukur untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang selalu kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Teristimewa saat ini bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, ya, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku kan tetap setia." Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Berkat kasih dan kemurahan Allah, kami ada sebagaimana adanya. Kami boleh sehat dan kuat karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya membuka hati dan pikiran kami. Urapan Roh Allah yang kudus memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari Hosea pasal 1. Hosea pasal 1 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung.
dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Pasal 2 ayatnya yang ke-10. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan bintang-bintang di padang akan memakannya habis. Amin atas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini di bawah satu tema, yaitu buah ketaatan kepada Tuhan. Buah ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi taat itu tidak selalu mudah. Menjadi orang yang taat, apalagi taat melakukan kehendak Tuhan, itu bukan persoalan yang mudah di dalam kehidupan kita. Tetapi dari pribadi seorang Hosea, dia berhasil menunjukkan ketaatannya. Ketaatan yang membuahkan berkat di dalam kehidupannya. Atau ketaatan yang berbuah di dalam kehidupannya. Berkat itu tidak hanya secara pribadi atau secara personal, tetapi berkat itu juga secara keseluruhan, ya, secara nasional. Mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Ya. Pasalnya bangsa Israel mendapatkan janji keselamatan kembali. Ini berkat secara umum yang dinikmati oleh umat Tuhan. Semua itu tidak lepas dari seorang Hosea yang memilih taat kepada Tuhan, walaupun ia sedang dalam kesusahan, atau walaupun ia sedang menderita di dalam kehidupannya. Tetapi bahwa buah ketaatan Hosea menjadi berkat bagi bangsa Israel. Hosea adalah seorang nabi, harus menjadi suami dari perempuan sundal. Ya, ia menjadi ayah Israel, Lo-Ruhama dan Lo-Ami. Ketiganya adalah anak-anak sundal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa pengorbanan Hosea itu tidak sia-sia. Pengorbanan Hosea tidak sia-sia. Cahaya pengharapan bagi Israel itu terbit seperti fajar di pagi hari. Saudara-saudara, sebelumnya ya Tuhan sudah menolak Israel. Ya. Setelah itu mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Dalam pembacaan kita tadi di dalam pasal 1 ayat 10, firman Tuhan katakan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, ini bukti bahwa Tuhan menolak Israel, tetapi setelah itu mereka disebutkan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Wow, sungguh luar biasa apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Bahkan Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya. Jumlah mereka akan semakin banyak dalam kehidupan mereka. Dan yang lebih mengagumkan lagi, bahwa orang Yehuda dan Israel, yaitu dua kerajaan yang telah terpecah itu, akan bersatu kembali di bawah satu pimpinan. Ya, akan bersatu kembali di bawah satu pimpinan. Ayat 11 katakan, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin.
lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Wow, sungguh luar biasa. Artinya bahwa kemasyhuran Israel dan Yehuda itu dinyatakan kepada Hosea, pribadi yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan menegaskan supaya Hosea menyebut saudara-saudaranya laki-laki dengan Ami. Artinya bangsa. Sementara panggilan kepada saudara-saudaranya perempuan adalah Ruhama, yang artinya kasih. Itu di dalam ayat yang ke-12. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami, dan kepada saudara-saudara perempuan Ruhama. Artinya bahwa ketaatan Hosea kepada Tuhan dengan segala pengorbanan, dengan segala keberanian, itu layak untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Oke? Layak untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama memerlukan keberanian. Yang kedua memerlukan ketekunan. Yang ketiga memerlukan pengorbanan. Yang keempat, keinginan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita mau hidup taat di hadapan Tuhan, kita harus berani untuk menyatakannya kepada Tuhan. Harus timbul di dalam hati kita, supaya kita rela mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Kemudian kita harus tekun melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Dan tentunya untuk membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan, itu diperlukan pengorbanan di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan semua hal yang kita lakukan itu, poin-poin yang harus ada dalam diri kita itu, kita harus punya keinginan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain, tetapi yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau berkorban, kita berani, kita rela. Kita mau tekun. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lewat kisah Hosea, kita bisa mengerti ya, mengapa Tuhan meminta ketaatan dari umatnya. Kita bisa memahami, kita bisa mengetahui mengapa Tuhan atau apa alasan sampai Tuhan meminta kita untuk menjadi pribadi yang taat di hadapan hadirat-Nya. Satu alasan yang sangat kuat bahwa ketika kita taat di dalam menjalani kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masih dalam suasana Natal, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala, di sana firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Karena ketika kita tidak takut, kita akan mampu melihat rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Begitulah yang dialami oleh Hosea. Ketika dia taat kepada Tuhan, maka dia tidak mengalami kekecewaan. Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya untuk tetap taat. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang taat dalam menjalani kehidupannya di dalam dunia ini. Ya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, tetapi kelak suatu saat, satu waktu, jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Hosea, Hosea yakin bahwa apa yang disampaikan Tuhan akan terjadi.
apa yang difirmankan Tuhan akan digenapi. Bahkan kerajaan yang selama ini sudah terpecah belah menjadi dua, itu akan bersatu di bawah satu orang pemimpin. Sungguh luar biasa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita, ya, memang untuk menjadi taat itu tidak mudah. Tidak serta-merta kita dapatkan dengan kemudahan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tidak ada pengorbanan yang mudah. Tidak ada pengorbanan yang mudah. Ya. Kalau semuanya serba gampang, itu bukan pengorbanan. Kalau semuanya serba instan, itu bukan pengorbanan. Nilai pengorbanan justru sering terletak pada tingkat kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, renungkan itu. Bahwa nilai dari sebuah pengorbanan itu terletak pada tingkat kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi satu kesulitan yang berat, ketika kita menghadapi satu pergumulan yang berat, dan kita mampu melewati sampai pada level teratas, maka di sana kita akan merasakan, kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kita kemampuan, dan disitulah terletak nilai pengorbanan itu. Saat kita memilih untuk menjadikan ketaatan sebagai bagian penting dalam kehidupan kita, maka ketaatan tersebut akan berbuahkan kebaikan. Mari ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, ya, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, baik itu sebagai ibu rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan, untuk mengatur, menata waktu, pekerjaan, bahkan segala sesuatunya, belajarlah taat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam dunia, kita juga akan kerjakan dengan penuh ketaatan. Biarlah melalui firman Tuhan ini akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan mencoba untuk meninggalkan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah mencoba untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kita akan terus bertanggung jawab melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, buah dari ketaatan kepada Tuhan akan membawakan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, milikilah ketaatan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sepanjang tahun ini, kita menghadapi satu wabah, satu musibah, ya, virus corona yang menjadi pandemi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Pernahkah kita meninggalkan Tuhan? Pernah kita jauh dari Tuhan? Mungkin iya. Tetapi ketika kita mencoba untuk taat kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan ini. Oleh karena itu, taatlah kepada Tuhan. Peganglah firman-Nya di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh melewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur bahwa saat ini ada kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami belajar dari pribadi Hosea yang taat kepada Tuhan. Meskipun dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami kesulitan, tetapi satu hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Ketika dia taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati apa yang dia lakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Demikian juga lah di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini menjadi renungan di dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi pribadi yang selalu taat melakukan kehendak Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Berkatilah ibu-ibu di tengah-tengah persekutuan ini.
dalam tanggung jawab dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan menopang, sehingga mereka mampu melalui segala sesuatunya di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dengan selalu taat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang, beri hikmat dan kepintaran agar mereka boleh menjalani pendidikan mereka dengan baik. Menjalani masa libur, Tuhan berikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rumah tangga hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang mereka temui. Tetapi biarlah melalui firman-Mu saat ini, kami mau taat kepada Tuhan. Taat dalam perkara kecil, sampai Tuhan mempercayakan perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kami akan tetap melihat cinta kasih dan pertolongan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil, Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya dapat menjalani proses kehamilan dengan baik. Bahkan janin yang bertumbuh dalam kandungan mereka boleh bertumbuh dengan sehat sempurna dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Yenda yang boleh melahirkan dengan selamat dan keluar dari rumah sakit. Teruslah menyempurnakan kesehatannya. Anak kekasih yang baru lahir boleh dipertumbuhkan dalam iman kepada Tuhan, bahkan bertumbuh secara fisik yang sehat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keberadaan mereka, sehingga oleh jamahan tangan kuasa Allah mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada pihak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami berdoa menjalani hidup kami di akhir tahun ini. Tolong kami Bapa, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan pimpinan daripada Allah sendiri. Dan kami akan meninggalkan segala hal yang buruk dalam sepanjang kehidupan kami untuk menata kehidupan kami lebih baik di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami beristirahat malam ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, melakukan aktivitas pekerjaan kami di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam sepanjang kehidupan ini. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Shalom.